Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri Ikhwan dengan NIM 7111201180 dan Saya Jarwoto, NIM 711201175. Dan saya Nuryadi, NIM 711201173. Saya Sujayadi, NIM 7111201184. baik, pada kesempatan ini sebenarnya kami itu mendapatkan suatu ujian, bukan ujian mungkin ya, tugas ya. Tugas dari ibu dosen tentang mata kuliah kognitif. Kebetulan kami pada semester 4 ini diberikan tugas untuk membuat podcast tentang using general knowledge dikaitkan dengan suatu kejadian umum atau berita-berita yang lagi ini. Mungkin Pak Jarwoto langsung bisa dijelaskan tentang pengalaman dalam mata kuliah ini. Oh ya, sebagai contoh saja mungkin Pak Iwan ya. Baik, kemarin itu setelah mendapatkan mata kuliah dari ibu dosen, di situ Pak Iwan, saya bagaimana sih menentukan objek-objek yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan pengalaman atau yang lagi hit. Ini bagi saya nih yang hit nih kucing Pak Iwan. Pak Jarwoto berarti penggemar kucing Iya, juga, betul, penggemar kucing. Jadi saya di rumah itu memiliki beberapa jenis kucing dan kemarin itu kebetulan ada tamu yang datang, dia juga suka kucing Pak Iwan. Hanya saja dia baru, jadi belum tahu ini kucing yang mana. Dan kebetulan saya memiliki kucing, itu ada yang jenis Anggora itu yang bulunya banyak, kemudian ada jenis yang kayak kucing hutan itu, kemudian ada juga kucing biasa, dan ada juga yang kucing ini bulunya itu jarang sekali, kayak nggak ada bulunya gitu Pak. Lah, mohon maaf Pak Jarwoto, berkaitan dengan perkucingan Bapak ini, kok dikaitkan dengan materi apa ini? Nah, ini yang akan saya sampaikan. Jadi menurut saya tamu saya ini ya kan melihat beberapa kucing itu. Nah, kemudian dia membedakan, kemudian nanya ke saya. Nah, itu bagian dari pendekatan prototip Pak Iwan. Oh, pemirsa. Nah, ini luar biasa sekali. Ternyata Pak Jarwoto adalah bapak-bapak yang suka kucing. Dan kebetulan temennya juga suka kucing. Ketika main ke rumah, wah ini ya mahasiswa sekali ya. Dikaitkan dengan ilmiah ternyata teman-teman. Itu kira-kira. Jadi pendekatan prototip ini kan membandingkan objek yang baru dengan objek-objek idealnya. Mungkin tamu saya itu Pak Iwan, ini sebenarnya kucing ini seperti apa, jenis kucing atau tidak. Nah itu bagian dari pendekatan. Atau jangan-jangan tamunya jinggring. Oh tidak, Enggak ya. Ya, Oke, jadi seperti itu Oke. Wah, luar biasa sekali ini Ya. Pak Jarwoto bisa mengaplikasikan tentang prototip pendekatan dengan pengetahuan kucing. Wah, luar biasa. Mungkin Pak Nuryadi bagaimana dengan kuliah Kalau ini? saya Dikaitkan sendiri, dengan pengalaman. yang saya terima dalam pelajaran kognitif ya selama semester 4 ini, yang saya ingat adalah tentang memori episodik ya. Oke. Karena itu pengalaman masa-masa kecil saya yang sampai sekarang itu Tidak nggak lupa. terlupakan gitu kan. Oke. Itu ceritanya Pak Iwan. Mau tahu nggak? Apa itu? Nah, Penasaran juga mau tahu? Ya, juga ya. Iya. Oke. Jadi kan saya itu tinggalnya di kampung Pak Iwan ya. Sama juga orang kampung juga. Kan banyak orang kampung ya. Di kampung itu jarang yang punya kamar mandi ataupun sumur di rumah. Karena sungai juga kan bersih ya. Iya. Banyak kan yang nyuci baju, mandi di sungai. Nah, itulah kesempatan saya, pengalaman saya di situ Pak Iwan. Pengalamannya agak jorok sedikit tapi nggak apa-apa ya. Jadi pengalaman saya itu pura-pura mandi, cuman tujuannya ngintip. Iya itu semua Pemirsa ini adalah masa kecilnya Pak Nuryadi ya. Iya. Mudah-mudahan di masa dewasa nggak dilakukan lagi. Itu masa kecil saya Pak Iwan. Jadi
dikaitkan di situ ya itulah apa Memori episodik. memori episodik saya yang sampai sekarang masih saya ingat. Masa cuma itu aja, ada nggak? Ya, banyak, cuman yang masih teringat sampai sekarang itu aja. Wah, ini luar biasa sekali pengalaman Pak Suryadi. Berkaitan dengan memori episodik adalah mengintip orang mandi. Waduh, ini rada-rada gimana? Cuman ini kan konteksnya masih kecil ya. Kalau yang pemirsa di rumah kan sudah dewasa tidak boleh ya. Ini karena kenakalan anak kecil. Tapi sekarang nggak dipraktekkan nggak Pak Nur? Enggak. Oh, Itu kan di kampung Pak Wan, ya. Dan ini hanya anak- contoh sebagai memori episodik saja begitu iya, ya. kalau anak-anak kota kayak saya rasa nggak ada kayak gitu kayak gitu. Oke. Karena nggak ada. Disclaimer ya, ini hanya untuk anak-anak kecil di kampung, oke? Oke. Oke. Kita lanjutkan dengan sedikit pembahasan tentang materi kognitif ini akan dilanjutkan oleh Pak Aceh. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selama semester 4 ini, kemudian pelajaran kognitif yang saya ingat itu yang berkaitan dengan kegiatan saya sehari-hari, yaitu tentang skema. Mungkin saya jelasin sedikit tentang materi skema. Skema itu adalah pengetahuan yang terintegrasi berkaitan dengan situasi atau kejadian ataupun orang-orang. Nah, kalau saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kebetulan kemarin saya itu kan, ini boleh cerita nggak ini Pak Iwan? Boleh dong, Setelah itu Justru cerita kita kan kupas. saya jadi Kupas jadi tuntas. cerita. Nah. Oke. Nah, saya kemarin itu dipanggil oleh komandan. Nah, dan komandan itu meminta saya untuk menyelesaikan ruangan tersebut. Nah, saya kan tidak ada pengalaman. Bagaimana saya harus menyusun ruangan? Ya, saya ingat-ingat kembali. Kebetulan saya kan sering menghadap ke ruangan komandan-komandan itu. Apa yang harus saya siapkan? Kan? Oh, berarti apa yang Bapak ingat? Iya, yang saya ingat kalau kita menyiapkan ruangan komandan, yang pertama adalah harus ada meja dan kursi Wah. yang layak untuk komandan itu sendiri. Kan? Nah, karena meja kursi untuk komandan dan seorang bawahan itu berbeda. Nah, nyala Pak Wawan. Ya memang Oh, berbeda kan? iya. Itulah yang dinamakan dengan skema. Iya. Betul nggak Pak? Betul, betul. Ya, jadi kalau saya teruskan lagi, kalau meja dan kursi seorang komandan itu mungkin lebih bagus dibandingkan Oke. seorang bawahan. Kemudian banyak sekali sebenarnya itu perlengkapan baik piranti lunak, piranti keras yang ada di. Piranti lunak itu apa Pak? Kalau piranti lunak itu contohnya kayak Komputer bukan? kalau itu piranti keras. Oh, keras ya, kan, itu ya. ya, mungkin software. Oh, iya, atau iya. apa, kemudian wifi. Nah, itu bisa disebut piranti lunak. Nah, kalau piranti kerasnya itu ya meja kursi, seperangkat alat komputer. Oke. Nah, dan Bukan seperangkat alat sholat kan? Kayak mau nikah Kalau aja. saya membayangkan gini, apakah termasuk di dalamnya Pak Jaya? Oh ya, gimana? Jadi kalau saya membayangkan di dalam suatu masjid, ya kan, nah, di situ tuh ada mimbar, kemudian ada tempat imam, kemudian di situ ada beberapa sajadah, kemudian jam, kemudian ada lafaz Allah, kemudian Muhammad. Nah seperti itu bisa. Iya, ya? iya. Nah, sebenarnya itu bisa disebut skema. Iya. Hanya yang di sini dititik beratkan adalah kalau tulisan lafaz Allah itu berada di sebelah kanan. Oke. Nah, kalau sajadah itu di bawah. Nah, seperti itu, Pak. Wah. Jadi bukan karena adanya di masjid itu perlengkapan itu bukan, tetapi posisi dan letaknya itu di mana. Nah, Wah, seperti luar itu. biasa. Super sekali ini penjelasan dari Pak Sujayadi, Pak Jarwoto, dan Pak Nuryadi. Ngomong-ngomong teman-teman, kok saya cuma nanya-nanya aja gitu. Terus bagian saya apa? Iya, jangan sampai Anda cuma nanya-nanya tapi nggak ada yang masuk di pikiran Anda. Iya, ini sedikit ya teman, saya akan membahas tentang memori semantik. Yang saya ketahui tentang memori semantik adalah informasi atau pengetahuan umum yang didapatkan seseorang. Sebagai contoh nih, saya kan orang desa. Pasti ketika ke kota saya ingin mengetahui dong ibu kota negara itu di mana. Kebetulan kemarin pas weekend kami sekeluarga naik bis. Wah, naik bis itu rame-rame ke ibu kota untuk mengetahui ibu kota negara yaitu Jakarta. Akhirnya saya tahu itu ibu kota di mana. Nah, jadi pengetahuan semantik adalah seperti itu contohnya. Oke, demikian teman-teman dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.